Halo sahabat sehat, memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami banyak perubahan yang memengaruhi kesehatan secara menyeluruh. Nutrisi yang tepat sangat penting untuk menjaga stamina dan mencegah penyakit. Namun, tidak semua sayuran cocok untuk lansia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 5 sayuran yang sebaiknya dihindari oleh lansia, serta 5 sayuran yang justru sangat bermanfaat dan menguatkan tubuh di usia lanjut. Perubahan fisiologis pada lansia seiring bertambahnya, usia tubuh manusia mengalami berbagai perubahan fisiologis. Salah satu yang paling nyata adalah melambatnya metabolisme dan menurunnya fungsi organ, termasuk sistem pencernaan. Usus tidak lagi seaktif saat muda, produksi enzim pencernaan menurun, dan kemampuan tubuh menyerap nutrisi pun melemah. Karena itu, jenis makanan, terutama sayuran, yang dikonsumsi lansia harus lebih mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang padat guna mendukung kebutuhan tubuh yang berubah ini. Sistem imun yang melemah, sistem kekebalan tubuh lansia secara alami akan mengalami penurunan. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Sayuran memiliki kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan yang tinggi, yang berperan penting dalam memperkuat sistem imun. Namun, tidak semua sayuran memberikan efek positif. Beberapa bahkan bisa memicu peradangan atau memperburuk kondisi tertentu sehingga pemilihannya harus benar-benar diperhatikan. Risiko penyakit, kronis lansia lebih rentan terhadap penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, dan gangguan ginjal. Pemilihan sayuran yang tepat dapat membantu mengontrol kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, dan memperbaiki fungsi organ-organ penting. Misalnya, sayuran tinggi serat dan rendah gula sangat baik untuk penderita diabetes. Sebaliknya, sayuran dengan kandungan purin atau oksalat tinggi justru bisa memperburuk kondisi seperti asam urat atau batu ginjal. Menjaga berat badan dan energi sayuran merupakan sumber serat yang baik dan rendah kalori, sehingga sangat penting untuk membantu lansia menjaga berat badan ideal. Berat badan yang terlalu berlebih atau terlalu rendah sama-sama berisiko menimbulkan komplikasi. Dengan memilih sayuran yang tepat, lansia bisa mendapatkan cukup energi tanpa mengonsumsi makanan berlemak atau tinggi gula yang membahayakan kesehatannya. Mendukung fungsi otak dan kesehatan mental, beberapa sayuran, seperti bayam dan brokoli, kaya akan vitamin B, folat, dan antioksidan, yang berperan dalam menjaga fungsi otak dan mencegah penurunan kognitif. Di usia lanjut, menjaga daya ingat dan konsentrasi menjadi tantangan tersendiri. Sayuran yang mengandung fitonutrien dan zat anti peradangan terbukti membantu memperlambat proses degenerasi sel otak. Pengaruh tekstur dan cara konsumsi lansia sering mengalami kesulitan mengunyah atau menelan karena masalah gigi atau tenggorokan. Oleh karena itu, tidak semua sayuran cocok untuk mereka, terutama yang berserat kasar atau keras. Sayuran perlu dipilih bukan hanya dari segi nutrisinya, tetapi juga dari tekstur dan kemudahan pengolahan. Sayuran lembut, mudah dikunyah, dan tidak menyebabkan perut kembung lebih disarankan. Panduan dari ahli gizi dan dokter-dokter dan ahli gizi sangat menganjurkan agar lansia memperhatikan betul konsumsi sayuran sehari-hari. Tidak cukup hanya banyak makan sayur, tapi juga perlu tahu sayur apa, berapa banyak, dan bagaimana cara mengolahnya. Dengan panduan yang tepat, lansia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari sayuran, sambil menghindari risiko yang tidak diinginkan. Kubis dan kol, pemicu gas dan gangguan. Pencernaan. Meski kubis dan kol dikenal kaya serat dan vitamin C, sayuran ini mengandung senyawa tertentu seperti rafinose yang sulit dicerna oleh sistem pencernaan, terutama pada lansia. Proses fermentasi dalam usus dapat menghasilkan gas berlebih yang menyebabkan kembung, perut begah, dan rasa tidak nyaman. Kondisi ini sangat umum terjadi pada lansia yang memiliki fungsi usus yang melemah atau masalah pencernaan seperti sindrom Ehlers usus. Syarat tetap ingin mengonsumsi, disarankan mengolahnya dengan cara direbus dan dalam jumlah kecil. Bayam, risiko batu ginjal.
Jika dikonsumsi berlebihan, bayam memang kaya zat besi dan antioksidan, namun juga mengandung oksalat dalam jumlah tinggi. Oksalat dapat mengikat kalsium dan membentuk kristal di ginjal yang berisiko menimbulkan batu ginjal, terutama bagi lansia yang kurang minum atau memiliki riwayat gangguan ginjal. Karena itu, meski bergizi, konsumsi bayam pada lansia sebaiknya dibatasi dan tidak dijadikan konsumsi harian. Bila dikonsumsi, sebaiknya dimasak dengan air yang kemudian dibuang agar kadar oksalatnya berkurang. Kangkung, serat kasar yang memberatkan pencernaan. Kangkung memiliki tekstur yang agak berserat kasar dan dikenal meningkatkan motilitas usus. Bagi sebagian orang muda, ini bermanfaat untuk memperlancar BAB, tapi bagi lansia yang memiliki masalah lambung atau usus sensitif, ini justru bisa memperberat kerja pencernaan. Selain itu, kangkung yang tidak dimasak sempurna juga bisa menyebabkan gangguan pada orang dengan daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, bagi lansia, kangkung sebaiknya dihindari atau dikonsumsi hanya dalam porsi kecil dan matang sempurna. Lobak, iritatif bagi lambung sensitif. Lobak memang memiliki manfaat untuk detoksifikasi tubuh. Namun sifatnya yang tajam bisa menimbulkan iritasi pada lambung, terutama jika dikonsumsi mentah atau dalam jumlah banyak. Lansia yang mengalami masalah lambung seperti MAAG, GERD, atau tukak lambung sangat disarankan untuk menghindari lobak karena bisa memperparah rasa perih dan mual. Jika tetap ingin dikonsumsi, lobak sebaiknya direbus lama hingga teksturnya lunak dan tidak memicu iritasi. Terong, potensi alergi dan kandungan. Solanin. Terong mengandung senyawa solanin yang secara alami diproduksi untuk melindungi tanaman dari hama. Namun dalam tubuh manusia, solanin bisa memicu reaksi negatif seperti alergi ringan, mual, atau peradangan sendi, khususnya pada lansia yang sensitif atau memiliki masalah autoimun. Terong juga memiliki kandungan histamin alami yang bisa memperparah kondisi alergi. Maka, sangat penting bagi lansia untuk membatasi konsumsi terong atau memastikan tubuh mereka tidak bereaksi negatif setelah mengonsumsinya. Bijak dalam mengatur konsumsi dan pengolahan sayuran. Tertentu kelima jenis sayuran ini bukan berarti sepenuhnya berbahaya, tetapi memerlukan perhatian ekstra saat dikonsumsi oleh lansia. Kuncinya adalah pada porsi, frekuensi, dan cara pengolahan yang tepat. Jika tubuh lansia menunjukkan gejala tidak nyaman setelah mengonsumsi salah satu dari sayuran tersebut, sebaiknya dihentikan dan dikonsultasikan ke dokter atau ahli gizi. Gaya hidup sehat bukan hanya soal banyak makan sayur, tapi soal makan sayur yang tepat, aman, dan sesuai dengan kondisi tubuh di usia lanjut. Wortel, penjaga penglihatan dan imunitas. Wortel merupakan sayuran yang sangat direkomendasikan untuk lansia karena kandungan beta-karoten yang tinggi yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, terutama mencegah degenerasi makula yang umum terjadi di usia lanjut. Selain itu, wortel mengandung antioksidan kuat yang dapat membantu menangkal radikal bebas dan memperkuat daya tahan tubuh. Dengan sistem imun yang baik, lansia lebih terlindungi dari infeksi umum seperti flu dan infeksi saluran pernapasan. Tomat, perlindungan alami untuk jantung. Tomat adalah sumber likopen, salah satu antioksidan paling kuat yang dikenal mampu menekan risiko penyakit jantung dan kanker. Bagi lansia, menjaga kesehatan jantung adalah hal vital karena jantung yang lemah bisa memengaruhi seluruh fungsi tubuh. Konsumsi tomat secara rutin juga membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat, LDL. Selain itu, tomat mengandung vitamin C dan kalium yang penting untuk menjaga elastisitas pembuluh darah dan mendukung fungsi otot jantung. Brokoli, sayuran super untuk sistem kekebalan. Brokoli adalah sayuran hijau yang sangat kaya vitamin C, vitamin K, dan serat. Vitamin C berperan penting dalam mendukung sistem imun, sementara vitamin K mendukung kesehatan tulang yang juga menjadi perhatian utama bagi lansia. Brokoli juga mengandung senyawa antiinflamasi dan antioksidan seperti sulforaphane yang membantu
tubuh melawan peradangan dan stres oksidatif. Mengukus brokoli selama beberapa menit adalah cara terbaik agar nutrisinya tetap utuh dan mudah dicerna. Bayam, penambah darah. Bila dikonsumsi dengan bijak, bayam bisa menjadi sumber zat besi dan folat yang baik untuk membantu mencegah anemia, kondisi umum yang banyak dialami lansia akibat penurunan produksi sel darah merah. Namun, bayam juga mengandung oksalat yang dalam jumlah besar bisa memicu batu ginjal. Karena itu, konsumsi bayam pada lansia harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Cara paling aman adalah merebusnya dan membuang air rebusannya agar oksalat berkurang, namun zat besi tetap bisa dimanfaatkan tubuh. Ubi jalar, energi sehat untuk aktivitas lansia. Ubi jalar adalah salah satu sumber karbohidrat kompleks yang memberikan energi secara perlahan dan stabil. Berbeda dengan gula sederhana yang cepat habis dan menyebabkan fluktuasi gula darah. Selain itu, ubi jalar juga tinggi vitamin A yang baik untuk kulit, penglihatan, dan kekebalan tubuh. Teksturnya yang lembut dan rasa manis, alaminya membuatnya mudah dicerna dan disukai banyak lansia. Ubi jalar bisa dikukus, dipanggang, atau dibuat puree sebagai menu sehat yang mengenyangkan. Kombinasi cerdas dalam menu harian lansia kelima, sayuran ini tidak hanya sehat secara individu, tetapi juga bisa dikombinasikan dalam berbagai menu harian yang lezat dan bergizi. Misalnya, sup sayur berisi wortel dan tomat, tumis brokoli dengan sedikit minyak zaitun, atau ubi jalar rebus sebagai pengganti nasi. Yang terpenting adalah memastikan cara memasaknya sehat dan teksturnya mudah dikunyah. Dengan pemilihan dan variasi yang tepat, sayuran ini akan membantu lansia tetap bertenaga, berpikir jernih, dan menjalani hari dengan semangat. Mengapa cara mengolah sayuran sangat penting bagi lansia? Pemilihan cara mengolah sayuran bukan hanya soal rasa, tetapi menyangkut kenyamanan dan keamanan pencernaan lansia. Di usia lanjut, tubuh mengalami penurunan fungsi organ, termasuk sistem cerna yang tidak lagi sekuat dulu. Oleh karena itu, pengolahan sayuran harus mempertimbangkan tekstur, kandungan nutrisi, dan potensi iritasi pada lambung atau usus. Sayuran yang keras, berserat kasar, atau masih mentah bisa menimbulkan perut kembung, susah BAB, bahkan nyeri lambung. Kukus dan rebus. Dua metode terbaik untuk lansia: mengukus dan merebus adalah dua metode paling direkomendasikan untuk mengolah sayuran bagi lansia. Mengukus dapat mempertahankan sebagian besar nutrisi, seperti vitamin C dan antioksidan, sembari menghasilkan tekstur yang lembut dan mudah dikunyah. Sedangkan merebus, meskipun bisa mengurangi kadar vitamin tertentu, sangat bermanfaat untuk mengurangi zat-zat seperti oksalat pada bayam atau goitrogen pada kol. Air rebusan sayuran tertentu bahkan bisa digunakan sebagai kaldu ringan yang menyehatkan. Hindari penggunaan minyak berlebih dan penggorengan. Menggoreng sayuran dengan banyak minyak, terutama minyak yang sudah dipakai berulang kali, bisa meningkatkan kadar lemak jenuh dan kolesterol dalam tubuh. Hal ini tentu berisiko bagi lansia yang memiliki masalah jantung, kolesterol tinggi, atau tekanan darah. Selain itu, sayuran goreng cenderung keras dan sulit dikunyah. Sebagai alternatif, sayuran bisa dipanggang dengan sedikit minyak zaitun atau diolah menjadi sup bening yang ringan dan kaya gizi. Perhatikan tekstur dan ukuran potongan sayur-sayuran. Untuk lansia sebaiknya dipotong kecil dan dimasak hingga empuk, namun tidak sampai terlalu lembek. Tekstur yang terlalu keras menyulitkan mereka yang memiliki masalah gigi atau memakai gigi palsu. Sebaliknya, tekstur terlalu lembek bisa mengurangi selera makan. Pengaturan ukuran dan tingkat kematangan sayur akan membantu lansia makan dengan nyaman dan mendapatkan manfaat nutrisi secara optimal. Hindari sayuran mentah atau fermentasi tertentu. Meski sayuran mentah seperti salad dianggap sehat, bagi lansia justru bisa menimbulkan masalah pencernaan seperti kembung atau diare. Begitu pula dengan jenis fermentasi tertentu seperti asinan atau acar yang tinggi garam dan cuka, bisa berisiko bagi penderita hipertensi atau masalah lambung. Jika ingin variasi rasa, lebih baik menambahkan rempah alami seperti jahe, kunyit,
atau bawang putih dalam jumlah kecil yang aman dan menyehatkan. Konsultasikan menu sayur dengan tenaga kesehatan. Setiap lansia memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, tergantung dari riwayat kesehatan, alergi, dan kondisi fisik secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter sebelum menetapkan pola konsumsi sayuran harian. Dengan bimbingan yang tepat, pengolahan sayuran bisa menjadi kunci untuk memperpanjang kualitas hidup, menjaga vitalitas, dan mendukung proses penuaan yang sehat dan bermartabat. Pentingnya pendekatan individual untuk lansia. Setiap lansia memiliki latar belakang kesehatan yang berbeda, mulai dari riwayat penyakit, kondisi metabolisme, hingga sensitivitas terhadap makanan tertentu. Oleh karena itu, tidak ada pola makan yang benar-benar sama untuk semua orang usia lanjut. Dalam konteks ini, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi menjadi sangat penting. Dengan pendekatan yang bersifat individual, lansia bisa mendapatkan saran yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya sendiri, bukan berdasarkan asumsi umum atau saran sembarangan dari lingkungan sekitar. Peran dokter dalam menganalisis kondisi medis lansia. Dokter berperan dalam mengevaluasi kondisi kesehatan lansia secara menyeluruh, termasuk penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, ginjal, atau gangguan pencernaan. Dari hasil pemeriksaan medis, dokter dapat menentukan jenis sayuran yang aman atau harus dihindari, serta memperingatkan tentang interaksi antara makanan dan obat-obatan yang mungkin sedang dikonsumsi. Ini sangat krusial karena beberapa sayuran seperti bayam atau brokoli bisa memengaruhi efektivitas obat tertentu. Peran ahli gizi dalam menyusun pola makan seimbang. Ahli gizi bertugas menyusun pola makan yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan energi lansia. Mereka tidak hanya fokus pada jenis makanan, tapi juga jumlah, porsi, waktu makan, hingga cara pengolahan yang paling ideal. Misalnya, ahli gizi bisa merekomendasikan jumlah maksimal konsumsi sayuran tertentu per minggu, atau alternatif sayuran lain yang lebih aman dan tetap bergizi. Dengan panduan ini, lansia dapat menghindari risiko kekurangan gizi sekaligus mencegah komplikasi kesehatan. Menghindari informasi yang menyesatkan di media sosial. Saat ini, banyak beredar informasi kesehatan yang tidak akurat di media sosial dan internet, termasuk klaim berlebihan tentang manfaat atau bahaya sayuran tertentu. Tanpa panduan medis yang tepat, lansia bisa tergoda mencoba tren diet yang tidak cocok dengan kondisinya. Konsultasi dengan tenaga profesional adalah cara terbaik untuk memilah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Edukasi yang tepat akan mencegah kesalahan fatal dalam memilih makanan. Pemeriksaan berkala untuk menyesuaikan asupan makanan. Kondisi tubuh lansia bisa berubah seiring waktu. Maka pemeriksaan dan konsultasi tidak cukup dilakukan sekali, melainkan harus bersifat berkala. Misalnya, kebutuhan zat besi bisa berubah ketika lansia mengalami anemia atau konsumsi serat perlu dikurangi jika ada gangguan pencernaan. Dengan evaluasi berkala, pola makan lansia dapat terus disesuaikan secara dinamis agar selalu mendukung kesehatan dan kualitas hidup. Membangun kebiasaan sehat dengan dukungan profesional lebih dari sekadar larangan atau anjuran makanan. Dokter dan ahli gizi membantu lansia membangun kebiasaan makan yang sehat dan realistis untuk jangka panjang. Ini termasuk pendekatan psikologis, seperti menciptakan menu yang tetap lezat dan menggugah selera agar lansia tidak merasa terbebani dengan diet ketat. Dukungan profesional ini juga berdampak positif bagi keluarga atau pengasuh yang jadi lebih tenang dan terarah dalam menyiapkan makanan sehari-hari bagi orang tua mereka. Makan sayur bukan sekadar rutinitas, tapi investasi. Kesehatan. Memilih sayuran yang tepat bukan hanya soal menjaga pola makan, tapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk hidup sehat di usia senja. Sayuran mengandung berbagai zat gizi penting, vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang dapat memperlambat proses penuaan, memperkuat kekebalan tubuh, dan menjaga fungsi organ tetap optimal. Maka dari itu, setiap suapan sayur yang dikonsumsi
Lansia seharusnya bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga memberi manfaat langsung pada tubuh. Tubuh lansia lebih sensitif. Dengarkan responnya usia lanjut membuat tubuh menjadi lebih sensitif terhadap makanan tertentu, termasuk sayuran. Apa yang dulunya dianggap sehat bisa jadi menimbulkan masalah jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai cara pengolahannya. Oleh karena itu, penting bagi lansia dan keluarga untuk lebih peka terhadap sinyal tubuh, apakah muncul keluhan perut, alergi, atau perubahan kondisi setelah mengonsumsi jenis sayuran tertentu. Kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang dimakan, tapi juga bagaimana tubuh merespon makanan tersebut. Keseimbangan adalah kunci. Tidak semua sayuran harus dikonsumsi setiap hari, dan tidak semua yang dilarang harus dihindari sepenuhnya. Prinsip keseimbangan tetap menjadi fondasi utama dalam pola makan lansia. Mengombinasikan berbagai jenis sayur dalam porsi dan frekuensi yang tepat akan memberikan manfaat optimal tanpa membebani sistem tubuh. Makanan sehat adalah makanan yang cocok, nyaman, dan memberi efek positif dalam jangka panjang. Peran keluarga dan pendamping dalam menjaga pola makan lansia kerap mengalami penurunan selera makan, terutama jika tinggal sendiri atau tidak memiliki pendamping yang memahami kebutuhannya. Disinilah peran keluarga dan caregiver menjadi penting dalam membantu menyiapkan makanan yang sehat, enak, dan sesuai anjuran medis. Makanan yang diolah dengan kasih sayang dan kepedulian akan jauh lebih berarti karena tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memberikan rasa dihargai dan diperhatikan. Mulai dari langkah kecil, 1 piring sayur sehat. Setiap hari perubahan tidak harus besar dan drastis. Cukup mulai dari langkah kecil. Misalnya menyediakan 1 piring sayur sehat setiap hari, memilih pengolahan yang tepat, atau mengganti 1 jenis sayur yang berisiko dengan yang lebih aman. Konsistensi kecil seperti ini, bila dijaga setiap hari, akan membentuk kebiasaan sehat yang bertahan seumur hidup. Pola makan yang bijak adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri dan masa depan. Menjadi lansia sehat adalah pilihan dan harapan yang nyata. Akhirnya, menjadi lansia yang sehat dan bugar bukan sekadar harapan kosong, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang diambil setiap hari, termasuk dalam memilih sayur. Dengan pengetahuan yang tepat, dukungan dari tenaga medis, dan semangat untuk hidup lebih baik, lansia dapat tetap aktif, mandiri, dan menikmati hari tua dengan bahagia. Mari jadikan setiap piring sayur sebagai langkah menuju kualitas hidup yang lebih baik.